Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang awal mula bulan Sya'ban, sebuah bulan yang sering dilalaikan manusia, padahal di dalamnya terdapat keutamaan besar dan menjadi gerbang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat, menambah ilmu, serta menggerakkan hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebelum melanjutkan pembahasan, bagi saudara-saudaraku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa like video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat, serta share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, amalan apa yang paling ingin diperbaiki di bulan Sya'ban ini? Insya Allah, setiap komentar menjadi pengingat kebaikan bagi kita semua. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin, ya Robbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lanjut pembahasannya. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah yang terletak di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Sejak masa Arab Jahiliyah, bulan ini telah dikenal dan dinamai Sya'ban. Kata Sya'ban berasal dari kata sya'abah yang berarti berpencar atau terbagi. Pada masa itu, bangsa Arab berpencar untuk mencari sumber air dan penghidupan setelah bulan Rajab yang dihormati dan diharamkan peperangan. Ketika Islam datang, penamaan bulan Sya'ban tetap dipertahankan. Namun, Islam memberikan makna yang jauh lebih dalam dan penuh nilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghapus tradisi penamaan bulan, tetapi justru menegaskan keutamaan dan hikmah di dalamnya. Dalam Islam, bulan Sya'ban menjadi waktu yang sangat penting, meskipun sering dilalaikan oleh banyak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Karena itulah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah, khususnya puasa di bulan ini. Bulan Sya'ban juga menjadi jembatan ruhani menuju Ramadan. Ia mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri, membersihkan hati, memperbaiki niat, dan membiasakan ibadah, agar ketika Ramadan datang, kita tidak memulainya dalam keadaan lalai. Dengan memahami awal mula dan kedudukan bulan Sya'ban dalam Islam, kita diajak untuk tidak melewati bulan ini begitu saja. Sya'ban bukan sekadar bulan pengantar, melainkan kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum pintu-pintu rahmat Ramadan terbuka lebar. Makna bahasa dan keutamaan bulan Sya'ban. Secara bahasa, kata Sya'ban atau Sya'ban berasal dari kata sya'abah yang berarti berpencar, bercabang, atau menyebar. Pada masa Arab dahulu, bulan ini dikenal sebagai waktu di mana manusia berpencar ke berbagai penjuru. Mereka keluar mencari sumber air, mengatur penghidupan, dan mempersiapkan diri setelah melewati bulan Rajab, bulan yang mereka muliakan dan hormati. Namun, ketika Islam datang membawa cahaya petunjuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghapus nama bulan Sya'ban. Justru, beliau mengangkat kedudukannya dengan nilai ibadah yang tinggi dan makna ruhani yang mendalam. Sya'ban tidak lagi sekedar bulan aktivitas duniawi, tetapi menjadi bulan persiapan batin dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak manusia karena terletak di antara dua bulan besar, Rajab dan Ramadan. Padahal pada bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada umatnya bahwa beliau sangat mencintai keadaan berpuasa ketika amalnya diangkat kepada Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Sya'ban adalah bulan muhasabah, bulan memperbaiki amal sebelum Ramadan tiba. Ia adalah waktu untuk melatih keikhlasan, menumbuhkan konsistensi ibadah, dan membiasakan diri dengan ketaatan. Maka, jangan biarkan bulan Sya'ban berlalu tanpa makna. Jadikan ia sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika Ramadan datang, hati kita telah siap menyambut limpahan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang tidak melalaikan bulan Sya'ban dan mengangkat amal kita dalam keadaan terbaik. Amin. Sejak saat itu, bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan persiapan ruhani menuju Ramadan. Ia adalah waktu di mana seorang hamba menata kembali hatinya, memperbaiki niat, dan melatih diri agar siap menyambut bulan suci dengan iman yang kuat. Sya'ban juga dikenal sebagai bulan memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan nyata dalam hal ini. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya setelah Ramadan. Bukan tanpa alasan, karena puasa adalah ibadah yang membersihkan jiwa dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Sya'ban adalah bulan introspeksi dan pembersihan hati. Di bulan inilah seorang mukmin diajak untuk merenung bagaimana amal kita selama setahun terakhir. Bagaimana sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sya'ban menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki semua itu sebelum Ramadan tiba. Namun karena Sya'ban berada di antara dua bulan besar, Rajab yang dimuliakan dan Ramadan yang diagungkan, banyak manusia justru melalaikannya. Mereka menunggu Ramadan tanpa persiapan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa kesiapan ruhani dimulai sejak Sya'ban. Maka jangan jadikan Sya'ban sebagai bulan yang terlewat begitu saja. Jadikan ia sebagai jembatan menuju Ramadan, sebagai ladang amal sebelum panen pahala tiba. Siapa yang mempersiapkan diri sejak Sya'ban, insya Allah ia akan merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal soleh dan hati yang bersih. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita tentang awal mula bulan Sya'ban. Semoga apa yang telah kita dengar dan pelajari hari ini menjadi pengingat bagi diri kita untuk tidak melalaikan bulan yang penuh keutamaan ini. Mari kita jadikan bulan Sya'ban sebagai waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak taubat, meningkatkan ibadah, dan membersihkan hati. Agar ketika Ramadan datang, kita menyambutnya dengan jiwa yang siap dan iman yang lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, beriman, dan penuh keberkahan. Akhir kata, jika ada kekurangan, itu datang dari keterbatasan kami. Dan jika ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.